Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan kita bersilaturahmi sekaligus bertadabbur Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga kita tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita di akhir zaman. Yang kami hormati guru kami Ustadz Rahman, kami doakan semoga Ustadz, keluarga dan tim dari Ustadz selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami sayangi para penasehat Uninel, Unietinuai, dan para pengurus-pengurus lainnya, serta tim Tadabur dan IT. Yang kami sangat sayangi yaitu Ketua Umum Ibu Nuning Hardiman, Ibu Ai, dan lain-lain, serta jamaah-jamaah yang hadir pada hari ini. Untuk lebih singkatnya, kami mulai dengan salam sapa dari Ibu Ketua, Ibu Nuning Hardiman. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Bapak Ustadz Rahman beserta tim IT-nya, yang kami hormati Ibu Penasehat dari Akilah, tim Tadabur dan tim IT, dan seluruh peserta dari Majelis Taklim Akilah yang sangat-sangat saya sayangi dan hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu lagi, walaupun ada dari beberapa ibu-ibu yang mungkin kurang sehat, termasuk Bu Yanti Nurdin. Insya Allah nanti kita doakan ya Bu Yanti, supaya Bu Yanti kembali sehat, walafiat, tanpa kurang satu apapun. Uni Mas Neri juga mungkin dari ibu-ibu yang lain yang mungkin kurang sehat, ataupun keluarganya juga ada yang kurang sehat. Kita sama-sama doakan nanti semoga kita semua selalu sehat, dan insya Allah nanti apa-apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahman betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan guru kami Ustadz Rahman. Ustadz. Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang penuh keberkahan ini tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang tiada hentinya, khususnya yang terpenting adalah nikmat kesehatan. Kita mampu sampai saat ini istiqamah dalam majelis ilmu, istiqamah memperbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita, dan tentunya juga memperbaiki keluarga dan masyarakat kita. Dan ini tentu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita.
di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengambil hikmah-hikmah petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah mengatakan kepada kita surah Yunus, wahai seluruh manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat-nasihat, pesan-pesan penting dari Allah, itu tentu di dalam Al-Quran. Wasyifa'ul lima fis sudur, dan juga di dalam Al-Quran ini terdapat penyembuh-penyembuh bagi hati kita yang sedang sakit. Wahuda, ada di dalamnya petunjuk hidup, bimbingan hidup. Warahmah, dan juga ada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada siapa saja yang senantiasa mengkaji dan membaca Al-Quran. Dan ini dikhususkan untuk siapa? Dibuka untuk seluruh manusia, tapi ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang beriman. Makanya Allah tutup dengan ayat apa? Wa rahmatul lil mu'minin. Rahmatnya Allah khusus bagi orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ada kata-kata yang menarik setelahnya. Allah mengatakan, Qul bifadlillah. Maka dengan kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada kita, wa birahmatihi, dan juga rahmatnya, maka dengan itulah kita bergembira, wa khairum mimma yajma'un. Dan itu yang kita lakukan, belajar, mengaji, menghafal Quran, mendengarkan nasihat, ikut kajian, senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan seluruh hal-hal ibadah yang senantiasa kita paksakan untuk menjalankannya, baik mungkin dalam keadaan ikhlas ataupun belum ikhlas dalam menjalankannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbesar, yaitu berupa apa? Kemuliaan dan rahmatnya Allah. Dan itu kata Allah tiada bandingnya daripada dunia yang telah kalian kumpulkan selama ini. Maka ini sebuah keberkahan yang luar biasa. Apalagi hari ini kita akan membahas tentang keberkah, ya, rezeki dari Al-Quran, ya, bagaimana keberkahan, ya, rezeki yang dijelaskan dalam Al-Quran. Maka ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas aspek-aspek penting, poin penting dalam hal ini, kita sebenarnya ini mungkin pernah kita kaji, tetapi itu lebih dari segi rezekinya, ya. Kita pernah mengkaji, ada kajian kita terkait itu rezeki, ya. Sekarang kita lebih fokus kepada, karena kita sudah mengkaji dalam hal rezekinya, kita fokus kepada hal keberkahan. Nah, al-barakat. Apa? Kita mulai dari apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan keberkahan, al-barakah. Kita sering biasa dengar kata keberkahan, tapi apa sebenarnya makna berkah itu dalam makna secara bahasa dan istilah, ya. Dikatakan oleh para ahlul lughah, ya, orang yang senantiasa mengkaji tentang bahasa, orang yang mengkaji bahasa Arab itu, dia bisa menjadi mufassir atau penafsir dari makna-makna Al-Quran. Tapi kita yang bukan mengkaji bahasa Arab, lantas apa tugas kita, Ustaz? Tugas kita adalah bertadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Karena tadabbur itu adalah sebuah kewajiban bagi orang yang beriman, ya. Makanya kita ini sebenarnya kajiannya tadabbur Quran, ya. Nah, sebelum masuk tadi kita ke al-barakah, apa itu sebenarnya tadabbur, Ustaz? Kita singgung dulu nih makna tadabbur yang sering kita sampaikan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, kita buka. Makna tadabbur itu, ya, dikhususkan oleh orang yang beriman, untuk orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur itu adalah sebuah kewajiban bagi orang yang beriman untuk mentadabburi kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan, ya, misalkan di
dalam surah An-Nisa. Silakan dibuka surah An-Nisa, surah yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di ayat yang ke 82. Bisa Ibu buka ayat 82. Kita mengambil ilmu dulu dari makna tadabbur itu apa, kemudian nanti kita menyelami tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang keberkahan, khususnya keberkahan rezeki, sehingga kita bisa mengambil ilmu, hikmah, dan kemudian kita amalkan. Nah, di surah An-Nisa ayat ke-82, kan nanti akan mungkin ada ibu-ibu yang mau membacakan artinya juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Saya bacakan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat bertentangan yang banyak di dalamnya. Ini ada perintah bagi kita untuk memperhatikan ya kepada apa yang kita baca dari Al-Quran. Nah, jadi fungsi Al-Quran ini turun untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Kita tidak akan bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran kehidupan kalau kita tidak tadabbur atau memperhatikan secara jelas, memfokuskan diri kita untuk mengambil setiap hikmah di ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu adalah pesan-pesan. Ya. Karena kalau Al-Quran ini bukan dari Allah, maka kita akan mendapatkan banyak sekali perdebatan-perdebatan yang ada di dalamnya. Inilah perintah kenapa kita wajib bertadabbur Al-Quran. Ayat berikutnya, ada 3 ayat yang menceritakan tentang tadabbur. Berikutnya itu di surah Shad. Nah, surah Shad itu surah yang ke-38. Surah Shad, surah yang ke-38, ayat ke-29. Surah yang ke-38, ayat ke-29. Ya. Ayat ke-29. Sudah dapat semua, Ibu-ibu? Sudah. Baik. Saya bacakan surah Shad yang ke-38 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ya, siapa ibu-ibu? Silakan. Bu Uniros, Tita, Tita udah siap? Siap Yanti aku. Iya, Uni. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, ya. Ayat yang di surah Shad ada perintah bertadabbur, yang tujuan tadabbur itu apa? Mengambil berkah. Nah, ya, pembahasan utama kita, keberkahan. Mubarakun, ya, ini adalah Al-Quran, punya keberkahan di dalamnya. Siapa? Siapa saja yang mau membaca, ya, si makna dari Al-Quran, dia akan dapat keberkahan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua.
waliyatadzakkara ulul albab. Dan di dalam Al-Qur'an itu selain terdapat di dalamnya keberkahan, ya ada peringatan-peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Ya. Berikutnya di ayat yang terakhir di dalam Al-Qur'an itu ada di surah Muhammad. Surah Muhammad ini surah yang ke-47. Surah yang ke-47 di ayat ke-24. 507. Surah Muhammad 47 ayat ke-24. Ya. Mbak Tita siap ya? Ya. Baik ya, saya Boleh baca. bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Ya. Mbak Tita. Mbak Tita silakan. Pak Ustadz, ini juz keberapa ya? Saya belum ketemu ya. Itu Oh, surat 47. 47, surat 47 ayat 24. Surat 47. Ya, Surat Muhammad. Nanti di berikut apa? 47 bisa juga. Maaf, yang lain aja deh. Saya belum dapat ini. Boros lanjutkan aja, Boros. Ya, siap. Aku jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci. Al-Quran. Sadaqallahul azim. Ini Ya. nah, ini ayat ketiga tentang perintah tadabbur. Jadi orang yang tidak pernah bertadabbur atau tidak pernah menghayati ayat-ayat Allah, tidak pernah mengkaji seperti kita ini sedang bertadabbur, ya mencari satu ilmu dalam Al-Quran untuk mencari keberkahan juga mencari petunjuk. Orang yang tidak pernah melakukan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang sedang dikunci hatinya oleh Allah. Nah, jadi kalau orang malas mengaji, malas mendengarkan nasihat, tidak senang dengan kebaikan dan lain sebagainya, ya, itu dikatakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah orang yang dikunci hatinya untuk menerima hidayah. Biasanya ya mereka yang seperti ini termasuk ya orang-orang munafikun, orang yang munafik, ya. Hanya orang yang munafik sajalah yang tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya. Nah, inilah perintah kita untuk bertadabbur Al-Quran untuk mendapatkan keberkahan bagi hidup. Apa itu berkah, Ustaz? Al-barakatuh. Dari kata al-barakatuh itu maknanya az-ziyadah, penambahan. Itu secara bahasa ya. Wan nama, pertumbuhan. Tambah dan bertumbuh. Tumbuh kembang. Itu namanya berkah. Ya. Jadi kalau kita semoga berkah ya, apa yang kita doakan berkah rezekinya. Berarti kita sedang mendoakan rezekinya itu berkembang. Tambah banyak. Ya. Itu secara makna ya al-lughawi. Ya, makna lughawi. Ya. Atau secara bahasa. Atau ada yang lain dalam ya beberapa penjelasan dalam kamus bahasa Arab makna berkah itu al-barakah ya itu as-sabat. As-sabat itu ketetapan. Nah, jadi kalau orang biasa doakan berkah ya untuk kamu dan keluarga, bisa jadi itu maknanya semoga-moga Allah menjadikan kamu istiqomah. Sabat itu istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah sedekah, istiqomah berbuat baik, istiqomah mengaji. Ya. Atau makna yang lainnya tadi ziyadah bertambah, wanama, atau yang terakhir itu as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi biasa kalau orang mendoakan kita berkah, itu juga bisa masuk makna as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi dalam kamus, ya, khususnya dalam penjelasan di Mausu'ah At-Tafsiriyah Al-Mawdu'iyah,
ya dalam kitab Mawsu'at Tafsiriyah Al-Mawdu'iyah, makna berkah itu ada 4 ya. Az-ziyadah itu penambahan ya. An-nama itu berkembang ya, hampir sama sebenarnya ya. Ada as-sa'adah kebahagiaan, ada as-sabar ketetapan. Secara bahasa. Sedangkan secara istilah ya, ini kan tentu beda ya. Tapi kalau sudah kita tahu secara bahasanya, maka istilahnya pun tidak akan jauh ya. Maka secara istilah ya, kata Ar-Raghib ya, al-barakatu subutul khair ilahi fi syai'. Keberkahan itu subutu syai' ya, al-ilahi adanya ya, subutu syai', keistiqomahan dalam segala perkara ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pembimbingnya. Itulah bedanya berkah. Jadi kalau harta yang berkah, harta yang selalu di bawah bimbingan Allah. Nah, bacaan Quran yang berkah, bacaan yang selalu berada dalam bimbingan Allah. Jadi ada peranan Allah di dalamnya. Subutu syai' itu tetap. Jadi kita itu istiqomah terhadap suatu perkara yang memang ada ya peranan Allah di baliknya, bukan karena kita. Ya. Kan tidak semua orang berbagi itu niat karena Allah. Tidak semua orang membantu itu niat karena Allah. Ya. Dan belum tentu dia bisa melanjutkan kebaikan itu. Nah, tetapi kalau kita didoakan Allah oleh sahabat kita, teman kita dengan doa keberkahan, nah maka disitulah ya kita menanti agar amalan ini tidak begini saja, tidak sampai sini saja, ya tidak berakhir di sini saja, tapi ada kelanjutan. Dan kelanjutannya itu pun selalu berada dalam bimbingan Allah. Itulah makna berkah. Ya. Subutu syai' al-ilahi ya, fi syai'in. Ya. Ditetapkannya sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkannya sesuatu perkara ibadah ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari perkara-perkara yang lain. Jadi biasanya orang yang mendapat keberkahan dari Allah itu selain dia diberikan ya tambahan kebahagiaan, baik itu misalkan dari rezeki dia yang misalkan dia infakkan, atau tenaga dia yang dia keluarkan, atau pikiran dia yang dia gunakan untuk berpikir, atau hal apapun itu yang dia korbankan, ya maka itu akan menjadi keberkahan baginya. Yang kalau orang merasakan berkait senang. Jadi kalau kita sudah membantu hal apapun itu, materi atau imateri, ya akan selalu membawa kita kepada kebahagiaan. Jadi ada kalau orang yang membantu ya orang lain dan dia tidak bahagia, nah itu bisa dipertanyakan, ini berkah apa enggak? Ustaz, ada makna ziyadah di dalamnya. Berarti selalu dong harus, kalau misalkan contoh Ustaz kita berinfak, harus dong selalu Allah balas sesuai dengan janjinya. Ya. Seperti contoh kan ada ayat dalam Al-Qur'an misalkan, ya. Siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan melipat gandakan apa yang dia kerjakan. Tetapi hal ini bersifat tentatif karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kepada nilai keikhlasan dan tidak boleh dijadikan acuan untuk beramal. Memang ada pahala-pahala yang Allah janjikan bagi yang bersedekah, Allah lipat gandakan, satu kebaikan 10, bahkan 10 jadi 100, bahkan 100 jadi 700, bahkan lebih daripada itu, ya ada. Tetapi bukan itu pengharapan kita atau bukan itu tujuan kita. Nah, maka inilah makna berkah secara ya bahasa dan istilah. Bahwasanya berkah itu adalah kita ditetapkan dalam kebaikan yang memang itu syariat, ya kebaikan yang punya syariat, ya perkara yang memang ada perintahnya. Nah, maka itu adalah sebuah keberkahan jika kita senantiasa ya istiqomah di dalamnya. Makna yang lainnya ya an-nama wa ziyadah ya hissiyah kanat au ma'nawiyah. Nah, jadi keberkahan itu
akan selalu bisa nampak dalam pribadi kita, baik yang kita rasakan ataupun yang kita lihat secara zahir. Wa thubutul khair al-ilahi fi syai'in wa dawama. Nah, dan tadi ini penjelasan tambahannya, dan orang yang senantiasa diberikan Allah bertahan itu akan selalu berada di dalamnya dan istiqomah. Maka ini akan bisa kita lihat dalam kehidupan orang yang diberkahi Allah, misalkan contoh di rezekinya, ya, maka dia akan tampak dalam dirinya baik hisia atau ma'nawiyah. Hisia itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Seperti kok hati saya selalu tenang, Ustaz, ya. Habis ngaji tenang hati saya. Banyak masalah, hati tenang. Itu kan paling enak. Ya, bagaimana kita punya banyak masalah, sejuta pikiran, tapi hati selalu tenang. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita semua hati yang tenang. Ya, nafsul mutmainnah, hati yang tenang. Habis membantu orang lain, hati saya tenang, Ustaz. Meskipun secara nampak rezeki itu nggak langsung dibalas sama Allah, tapi kok hati tenang, gembira, Ustaz, ceria, berkah, itu berkah. Ustaz, saya merasakan setelah saya tidak pernah berharap, Ustaz, tapi kok bisnis saya lancar terus, Ustaz, itu berkah. Saya melihat anak saya, Ustaz, alhamdulillah kok jadi mudah sholatnya, Ustaz, mudah beribadahnya, itu berkah. Nah, karena berkah itu akan menjangkau secara hisia dan ma'nawiyah, baik yang nampak ya ataupun yang tidak nampak, yang dirasa ataupun yang tidak dirasa. Itulah berkah hidup. Dan kita semua insya Allah pasti pernah merasakan itu. Ya, pasti pernah Allah balas. Tidak ada suatu kebaikan itu yang Allah tidak balas kebaikan itu di dunia. Allah akan langsung balas kebaikan itu, tetapi ada ajal musamma, ada waktu tertentu. Ada waktu tertentu. Dan biasanya Allah tidak memberikan semua nikmat dunia itu kepada orang yang beriman, karena memang Allah sudah siapkan bagi kita di akhirat. Ya. Sudah Allah siapkan bagi kita di akhirat. Maka kita tidak boleh terlalu berharap, ya, meminta lebih kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang memang itu lebih abadi dan lebih nikmat di akhirat kelak nanti. Nah, jadi itu makna berkah, ya, secara bahasa dan istilah. Dan berkahan ini, nah, makna berkah itu di dalam Al-Quran disebutkan 32 kali. Ya. Kalau kita sebutkan satu-satu ayat ini nggak habis kajian kita. Ya. Saking banyaknya makna berkah itu dalam Al-Quran. Ya. Di kata barokah, ya, itu di dalam Al-Quran ada berapa kali? 32 kali. Ya. 32 kali. Ya. Makna berkah itu dalam Al-Quran 32 kali. Banyak sekali. Masya Allah. Bahkan Al-Quran sendiri itu yang tadi kita baca. Gimana? Di surah Shad, ya, ayat yang ke berapa tadi? 27 itu menyatakan sendiri Al-Quran 29 ya. Ya. Al-Quran itu sendiri saja itu adalah berkah. Ya. Kitabun alnahu ilaika mubarakun. Al-Quran sendiri saja berkah. Bagaimana ayat-ayatnya? Barokat, ya, kata para ulama itu, kalau kita kumpul-kumpul berkah yang banyak. Al-Quran saja berkah, apalagi mendalami ayat-ayatnya, keberkahan yang banyak. Apa saja yang kita mau cari dalam Al-Quran, berkahnya ada. Rezeki banyak dalam Al-Quran, pekerjaan banyak, ya. Berkah istri dan keluarga banyak di dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak disebutkan, ya, dalam kehidupan kita yang meliputi yang namanya keberkahan. Ini tuh memang cari berkahnya, betul. Tidak salah kalau ada orang yang mengatakan saya mah hidup cari berkahnya aja, Ustaz. Betul, karena kalau kita sudah dapat keberkahan, ya pasti masuk surga. Itu, ya, nggak salah dia ngomong, betul. Saya hidup saat ini cari berkahnya saja, ya betul. Karena mendapatkan keberkahan seperti yang tadi saya sampaikan dari pendapat para ulama tentang makna berkah, bahwasanya kita akan selalu dalam bimbingan Allah dan dimudahkan untuk istiqomah mengerjakan kebaikan itu. Dan kalau ada suatu kebaikan yang kita istiqomahkan, maka itu tentu jalan menuju surga.
Ada sahabat yang Oh, nggak ada suaranya ya. Koneksinya kayaknya Kayaknya keganggu. kayaknya sinyalnya. Sinyalnya ya. Iya, Iya, kayaknya koneksinya ya. sinyalnya. Heeh. Ustadz, Ustadz, Koneksinya nanti kayaknya keganggu. Iya, kayaknya connectingnya agak. Mungkin nanti sambil menunggu waktu, Uni bisa nyiapin pertanyaan yang ingin bertanya, jadi kita waktunya bisa maksimal. Iya. Malah hilang Ustadznya. mana? Lepas kayaknya. Lepas Ustadznya hilang. Ustadz, Sepertinya Ustadz lelah. Cepat kabur. Allah. kayaknya Ustadz mesti dibeliin apa gitu yang internetnya digantiin kali. Mana ya? Kasih minum dulu yanti. Kasihan. Sinyalnya kali, sinyal apa gimana ya? Cuacanya memang lagi ini, nggak Lagi bagus. jelek cuaca. Cuacanya ekstrim dan Ustadznya sedang lelah. Bantu. Internetnya lelah dah, bukan ustadznya. Ustadz sekarang nih bocoran ya. Ustadz sekarang gaul loh. Sekarang sama artis-artis, main bolanya sama artis. Waduh. Mary. Iya Uni. Iya. Sekarang lagi sakit nih, Mer. Sakit aja bangga ya. Fakila Uni. Ya, Ya, Sakit apa-apa. Fakila Unianti. Iya, makasih. Gimana, Ustadz Un? mau masuk. Oh ya, oke. Alhamdulillah. Makan mulu. Alhamdulillah Un. Sakit apa Un? COVID. Innalillahi. Iya. Waduh. Ya, Allah suruh ada. ini istirahat. Itu Cek, Ustadz cek. udah masuk. Pasti luar biasa. Jadi mungkin Oke, disuruh maaf tadi. istirahat. Ustadz internetnya mesti diganti kali. Udah saya gantiin aja gimana tuh. Iya nih, Bu. Ya, Pak yang Ustadz apa lelah. yang bagus. IndiHome kayaknya mesti diganti nih, Bu. Tapi sebenarnya sih bagus, nggak tahu kenapa setiap kajian ini ada aja gangguannya. Ya. Baik, kita masuk. Pak Ustadz. Iya. Itu menguji kesabaran kita agar tetap istiqomah, Ya, insya Allah. betul. Menghadapi mak-mak. Ya, baik. Kita masuk tadi ya ke pembahasan kedua tentang bagaimana Al-Quran, kata keberkahan itu disebutkan di dalam Al-Quran, khususnya ya makna-makna yang berkaitan tentang keberkahan. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada makna keberkahan itu dulu. Ya, ada di dalam Al-Quran itu disebut kata berkah, ya, itu dengan kalimat tabarak. Tabarak. Nah, itu ada di dalam surah Al-Furqan ayat pertama, ya. Ada juga di surah Al-Furqan ayat ke-10. Juga ada di surah Al-Furqan ayat ke-61. Ya. Itu makna tabarak, artinya adalah keberkahan, ya. Jadi kalau kita coba kaji, ya, kata tabarak, ya, di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat yang pertama. Surah Al-Furqan itu ayat yang surah yang ke-25, ayat yang pertama. Di situ Allah memulai ayat ini atau surah ini dengan kalimat tabarak. Tabarakalladzi nazzala al-furqana. 25 ayat 1. Iya, 25 ayat 1. Al-Furqan. Biasanya di layar keluar. Oh, si itu, enggak, si Gifari lagi kuliah itu yang gantiin Vina. Oh, Jadi Vina kayaknya mungkin nggak bisa kali ya.
Iya. Ini makan susnya si Cuping nih enak nih. Baik, saya baca ya. Ayat pertama di surah Al-Tabarak, di surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Ya, Uninel, silakan Ninel. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam atau jin dan manusia. Sadaqallahu azim. Iya. Ini makna tabarak atau berkah namanya. Jadi kalau ibu-ibu mendapatkan di dalam Al-Quran, ya ini salah satu contoh dan masih banyak. Ya. Kata tabarak itu di dalam Al-Quran itu ada 9 kali diulang atau ada 9 kata tabarak di dalam Al-Quran yang berbeda-beda bunyi ayatnya. Nah, makna tabarak di sini adalah keberkahan. Uzmah barakatillah, besarnya berkah Allah. Nah, jadi makna tabarak itu Allah Maha Pemberi keberkahan. Ya, kepada siapa? Kepada kita. Ya, apa keberkahan yang Allah berikan kepada kita? Salah satunya adanya Nabi atau Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai liyakuna lil alamin nadhira, sebagai Nabi yang memberikan peringatan bagi seluruh alam atau yang membawa risalah Islam rahmatan lil alamin. Ini juga salah satu keberkahan. Nah, di dalam Al-Quran selain kata tabarak, yang dimaksud tabarak itu adalah keberkahan, juga ada bahasanya Al-Quran itu pakai kalimat barokah, barokah. Dan ini ada 7 kali dalam Al-Quran. Kata barokah. Kalau tadi kata tabarak itu ada 9 kali. Jadi kalau ibu baca seperti tabarakalladzi biyadihil mulku. Allah sedang mengawali sesuatu itu dengan apa? Keberkahannya. Kalau di surah Al-Mulk, coba kita buka. Surah Al-Mulk, juz ke-29, surah yang ke-267. Nah, ayat pertama. Kalau tadi Allah ya menceritakan tentang keberkahan yang dia berikan kepada kita atau kebaikan yang banyak kepada kita melalui Nabi. Ya, itu melalui Nabi. Ya. Jadi Allah ingin memberitahu Nabi itu adalah keberkahan loh bagi kalian semua umat manusia. Ya. Jadi kalau tidak ada Nabi, kita ini semua dalam keadaan sesat, tidak tahu arah, tidak tahu bagaimana kehidupan dan lain sebagainya. Maka dengan diturunkannya seorang Nabi, maka itu akan menjadi keberkahan bagi kita. Surah Al-Mulk juz ke-29, surah yang ke-67, ayat yang ke-1. Ini Allah bercerita, ya saya bacakan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingin bacakan? Saya Bu Nuning. Ya, silakan, Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallah. Iya. Di surah Al-Mulk ini Allah menjelaskan keberkahannya melalui apa? Ciptaannya. Ya, ala jami'i khalqi, terhadap seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan terhadap penguasaan Allah atas apa yang Ia ciptakan. Nah, jadi kata Allah, carilah keberkahan di setiap apa yang aku ciptakan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang memang apa yang Allah ciptakan itu berada di bawah penguasaannya, berada di bawah penjagaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha menghendaki segala sesuatu. Maka ini konsep hidup sebenarnya Allah beritahu kepada kita di awal surah Al-Mulk, yang nanti lanjutannya itu Allah akan bercerita. Kalau nanti ibu ada waktu setelah kajian ini, silahkan baca surah Al-Mulk dan tadabburi tentang makna keberkahan. Ya, Allah
Allah di awal-awal surah Al-Mulk ini bercerita tentang ciptaannya, kehidupan manusia, kematian manusia, tentang bagaimana Allah menciptakan 7 langit, ya, langit yang berlapis-lapis, ya, sab'a samawatin tibaqa. Bagaimana kita disuruh memandang langit, ada enggak cacatnya langit ini? Ya, ada enggak sesuatu yang cacat ketika Allah menciptakan langit dan lain sebagainya? Bagaimana Allah menurunkan hujan dan lain sebagainya. Jadi Allah ingin bercerita kepada kita di awal surah Al-Mulk ini bahwa keberkahan hidup itu banyak sekali. Ya. Dan Allah telah siapkan, maka kalian cari sesuatu yang memang Allah berkahi. Ya. Apa itu? Sesuatu khususnya misalkan dari perkara yang Allah senangi adalah misalkan kita bekerja ya dalam suatu bidang, maka kita mencari sesuatu yang halal. Nah, itu sesuatu yang halal akan membawa keberkahan. Ya Allah katakan, saya sudah siapkan seluruh fasilitasku di muka bumi ini, silahkan ambil, ya, dan silahkan yang mana saja engkau senangi, ya, bidang apapun yang engkau inginkan kerjakan, ya. Tapi ingat, semua berada di bawah penguasaan. Maksudnya apa? Engkau senantiasa aku awasi. Kapan engkau berada di jalanku, keberkahan itu turun bagimu. Kapan engkau salah dan tidak sesuai jalannya Allah, maka bukan keberkahan yang datang bagi hidup kita, malah sebaliknya. Ya, kita akan mendapatkan kesusahan. Ya. Itu makna tabarak, ya, di dalam Al-Quran yang disebutkan berapa kali, Bu? 9 kali. Di surah apa saja saya sebutkan surahnya, nanti bisa ibu-ibu kembangkan lagi, dibaca lagi, ya. Tadi surah Al-Furqan ayat pertama, ya. Kemudian di surah Al-Furqan ayat ke-10. Kemudian di surah Al-Furqan ayat ke-61. Kemudian di surah Ar-Rahman, nah, Ar-Rahman ini akhir ayat. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, ini juga makna berkah, ya. Kemudian di surah Al-Mulk yang tadi kita baca ayat pertama, dan di surah Az-Zukhruf ayat yang ke-85, di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14, di surah Ghafir ayat ke-64, dan terakhir di surah Al-A'raf ayat ke-54. Di situ Allah menyebutkan kalimat tabarak, ya, dalam versi Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan segala sesuatu itu memiliki keberkahannya masing-masing. Termasuk rezeki itu punya keberkahannya masing-masing. Ya. Rezeki apapun yang kita cari, yang penting satu kuncinya, halal. Nah, maka akan mendatangkan keberkahan. Ya, ini sudah pernah kita bahas di kajian tentang rezeki, ya. Ini nanti tinggal kita kaitkan makna berkah itu kepada rezeki, ya. Maka kita akan dapat titik temunya, oh ternyata, ya, berkahan yang selama ini saya rasakan, ya, karena rezeki yang saya dapatkan ini alhamdulillah semuanya berasal dari hal-hal yang halal, dan memang jalur tempuhnya pun itu juga halal, ya. Jalan yang saya lewatin pun tidak ada sesuatu yang menyakiti orang lain, tidak ada sesuatu yang merugikan orang lain, tidak ada sesuatu yang saya lakukan, ya, untuk menghasad dengki kepada orang lain. Maka jalur yang kita tempuh untuk mencari rezeki ada jalur halal, dan apa yang kita dapatkan pun juga itu sesuatu yang halal. Maka kalau sudah seperti itu, tinggal tunggu datangnya keberkahan. Tanpa kita minta pun keberkahan itu pasti datang. Karena kalau kita balik ke definisi awalnya, keberkahan itu adalah kita tetap di atas suatu perkara kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kalau kita memahami konsep keberkahan, maka insya Allah, ya, tadi makna berkah, hati akan selalu dibawa kepada ketenangan. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali makna berkah. Ya, ada yang disebutkan dengan tadi kata tabarak, ada yang disebutkan pakai kata barokah, ada yang disebutkan pakai kata yang ketiga itu pakai kata burika, ya. Kemudian ada yang disebutkan pakai kata barokat, ada juga yang disebutkan pakai kata mubarak, ya. Ada juga yang disebutkan, ya, pakai kata burika, barok, tabarok, ya, yang tadi kita sebutkan. Jadi ada berapa kata
keberkahan di dalam Al-Quran itu yang berbeda versinya. Yang pertama pakai kata tabarok, yang kedua pakai kata barokah, yang ketiga pakai kata burikah, yang keempat pakai kata barokat, wa barokatuh. Nah, barokat wa barokatuh. Yang kelima pakai kata mubarakun, yang keenam pakai kata cukup 5 saja, 5 ya, mubarak ya, 5 ya. Mubarakun. Itu 5 kata dari kata asal berkah. Nah, jadi ada tabarok, ya, ada barokah, ada burika, ya, ada kalimat barokat, dan yang terakhir ada kalimat apa? Mubarakun. Mubarakun. Nah, maka setelah kita memahami ini semua, maka kita masuklah kepada konsep rezeki, ya. Maka kita tanpa menjelaskan rezeki mana yang berkah itu, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ya, rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang berada di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai jalur syariat Allah Subhanahu. Baik, sampai di sini kita buka pertanyaan dulu sebelum nanti kita lanjutkan kembali kajian kita insyaallah. Baik, silakan Ibu-ibu jika ada pertanyaan. Bu Nuning. Ya, boleh. Apa Neti dulu, apa Ning dulu? Enggak, Nuning dulu. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebenarnya sudah sering sekali ditanyakan di pengajian-pengajian sebelumnya Pak Ustadz mengenai rezeki ini yang berkah gitu ya Pak Ustadz. Mohon maaf, itu untuk bunga bank Pak Ustadz. Bunga bank itu Ya. kan. Ya itu yang ada yang kita untuk keperluan kita sehari-hari. Nah itu masih ada pro kontra ya Pak Ustadz. Nah kemudian itu satu, dan yang kedua ini terkait misalnya kita dapat hadiah nih Pak Ustadz. Apakah itu dari bank ataukah dari tempat lain, misalnya berupa mobil nih Pak Ustadz. Nah kemudian mobil itu kita jual, lalu kita keluarkan zakat. Nah apakah uang dari hasil mobil itu otomatis sudah menjadi bersih Pak Ustadz atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Ba'd. Jadi pertanyaan ini ya mungkin memang sering dikaji ya dari beberapa kajian kontemporer, khususnya masalah ekonomi Islam, khususnya masalah tentang syariat ya dalam hukum pinjam meminjam, ya syariat dalam hukum ad-dain, ya dan lain sebagainya. Memang sudah banyak ya memang dipertanyakan terkait hal ini. Nah, tapi tidak mengapa ya kata Ibu Nuning tadi dipertanyakan kembali, mungkin untuk mereview kembali ingatan-ingatan kita terkait apa yang sudah pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang memang pakar di bidang ekonomi. Jadi hukumnya kita kembalikan kepada hukum asal ya. Sebelum kita nanti mencari tahu tentang apa itu misalkan bunga bank dan lain sebagainya ya, istilahnya bank itu hadir saat ini. Pertanyaan asalnya kan bank itu boleh apa tidak Ustaz? Adanya bank itu bagi kehidupan kaum muslimin boleh apa tidak? Boleh. Ya, jadi bank itu sendiri atau tempat ya atau koperasi sejenisnya lah itu boleh dalam Islam, tidak mengapa. Dan memang itu tidak dilarang secara hukum asalnya, bank itu boleh. Nah, apa yang menjadi perdebatan ya sehingga ada orang mengatakan melarang di bank dan lain sebagainya karena ada unsur-unsur yang menyelisihi syariah di dalamnya. Nah, hingga ya terjadi kontra ya pro dan kontra di dalamnya. Seperti salah satunya ya bunga bank lah ya, bunga bank yang memang Allah sangat jelas di dalam Al-Qur'an itu melarang transaksi riba. Nah, sedangkan di bank itu salah satu unsur komponennya ya ada transaksi riba ketika meminjam dan lain sebagainya. Maka terjadilah perdebatan yang memang bisa kita jumpai di tengah masyarakat ini. Ya, tetapi bank sendiri itu tidak mengapa kita gunakan, ya. Tidak mengapa kita pakai jasanya dan lain sebagainya, karena memang itu adalah sesuatu yang boleh dan ini punya maslahat bagi orang beriman, kita juga ya, sehingga harta kita ya kita juga tahu di mana kita simpan dan siapa yang menjaga, dan juga ada akadnya di situ ketika kita
menyimpan uang dan lain sebagainya, ada jasanya dari bank juga mengambil kepada kita dan lain sebagainya, itu tidak mengapa. Jadi yang dilarang hanyalah sesuatu unsur-unsur yang memang syariat juga melarang transaksi itu, ya. Makanya Al-Quran dan hadis itu sangat jelas yang mengatakan bahwa bunga riba itu hukumnya adalah memang haram, ya, bunganya, ya. Nah, karena itu ada penambahan di dalamnya, ziyadah, ada penambahan di dalamnya. Nah, adapun misalkan kita menggunakan bunga bank itu, ya, bunga bank, misalkan kita dapat bunga bank tapi kita nggak ngambil gitu, ya, misalkan, ya, kita nggak ngambil, kita pakai untuk misalkan sesuatu yang bersifat misalkan ibadah, ya. Nah, ini juga ulama berbeda lagi pendapat, ya. Kalau masalah ribanya ini kan kita sudah jelas, ya, masalah ribanya memang ulama itu sudah sepakat akan haramannya, nggak ada yang mengatakan riba itu boleh, nggak ada, ya. Pemanfaatan hasil dari sinilah, ya, yang ulama itu berbeda dalam menyikapinya, ya. Nah, kalau kata Syekh Yusuf Qaradawi, ya, bahwasanya hal-hal yang seperti ini, bunga-bunga itu boleh dimanfaatkan untuk yang bersifat pemberdayaan, maslahatan ibadah dan lain sebagainya, gitu, ya. Nah, itu boleh digunakan dalam hal-hal berbentuk itu, ya. Ketika ada lebih dan lain sebagainya, maka itu boleh digunakan untuk kemaslahatan, tapi bukan untuk pribadi kita, ya. Sebab karena hukum asalnya riba memang sudah tidak dibolehkan, maka tentu ini pun tidak boleh kita nikmati untuk pribadi kita. Maka kumpulan-kumpulan itu beberapa para ulama membolehkan, termasuk, ya, misalkan, ya, kita menerima hadiah dari bank misalkan, ya. Apakah boleh, Ustaz? Saya belum pernah sih, Bu Nuning, ya, menerima hadiah dari bank. Tapi sebenarnya pengen banget, cuman nggak tahu caranya gimana bisa dapat hadiah dari bank. Ya, cuman saya belum pernah dapat hadiah dari bank. Ya. Cuman hukum kita kalau tarik lagi ke hukumnya, gitu kan, hadiah itu berasalkan dari apa, gitu, ya. Hadiah bukan hanya dari bank, ya, hadiah dari manapun, ya. Nah, ini kan juga bisa termasuk judi atau tidak, gitu kan. Nah, judi atau tidak, selama dilihat transaksi awalnya, apakah, ya, hadiah yang kita dapatkan itu berdasarkan keikutsertaan kita dalam sebuah, misalkan sebuah kuis, atau kita membayar sesuatu, misalkan kita beli sesuatu, tujuannya memang untuk dapat itu. Nah, itu yang tidak dibolehkan, karena itu sudah menyelisih kaidah, ya, dari Rasulullah SAW yang melarang kita berjual beli dalam keadaan sesuatu yang tidak jelas. Jadi itu kan termasuk judi juga, beli sesuatu dengan hadiah ini, nah, yang belum tentu kita dapatkan, gitu, ya. Adapun di luar itu, misalkan kalau memang kita, ya, karena memang menjadi nasabah yang terbaik, rajin menabung, gitu, ya, rajin menabung dan lain sebagainya, atau memang kita terpilih sebagai nasabah dengan kriteria tertentu dan lain sebagainya, ya, maka mengambil hadiah dari hal ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa, ya. Nah, jadi para ulama kontemporer itu tidak mengatakan bahwasanya tidak mengapa atau membolehkan, khususnya dari mazhab Syafi'iyah, tidak mengapa, karena itu adalah hadiah. Jangankan dari bank, hadiah dari orang yang kafir sekalipun, ya, berbeda agama dengan kita, boleh kita terima. Namanya juga hadiah, gitu, ya. Jadi siapa saja yang mau ngasih kita hadiah, silahkan diambil, karena memang tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah, yang jadi pertentangan di dalamnya itu ketika, ya, hadiah itu didapatkan berdasarkan keikutsertaan kita, ya, keikutsertaan kita, ya, dalam mengambil sesuatu itu. Ada iuran kita keluarkan, ada uang dan lain sebagainya, ya. Nah, tetapi ada juga ulama yang mengatakan, ya, hadiah itu, ya, didapatkan dari setoran uang kita, ya, maka hakikat dari rekening tabungan kita di bank itu juga adalah uang yang diputar untuk mengeluarkan hadiah tersebut, ya. Tetapi hukum ini kan ulama berbeda pendapat, ya. Di kalangan Syafi'iyah membolehkan kita menerima hadiah, ya. Ya, di kalangan yang lainnya itu, ya, ada yang melarang kita untuk mengambil hadiah, karena dari sesuatu juga yang sebenarnya kita berkontribusi di situ untuk mengeluarkan hadiah tersebut, begitu, ya.
Jadi itu Ya. jawabannya secara fikih ya yang memang disampaikan oleh para ulama kita. Iya, biasanya kan gini Pak Ustadz, dari ulang tahun dari bank tersebut diadakan Ya. kayak biar apa bank mana gitu, kemudian mereka mengundinya dari nomor rekening kita Pak Ustadz. Kita kadang-kadang suka juga nggak tahu bahwa kita diikutsertakan, tahu-tahu ada pemberitahuan bahwa nomor rekening Anda begitulah kira-kira sudah dapat apa hadiah apa-apa, nah gitu loh. Itu saya masih terus terang aja masih ragu apakah itu kita ambil, kita uangkan, kemudian bisa kita pakai atau bagaimana. Sehubungan dengan pertanyaan tadi, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ya. Ustadz, penjelasannya. Ya, Ibu. Mudah-mudahan saya doakan Ibu dapat hadiah. Amin. 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 Amin, insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, Uni Eti, silakan Uni Eti. Ya, makasih Indah. Ya. Bagi-bagi aja nih. Ustadz, Assalamualaikum Iya. Ustadz. Pertanyaan Waalaikumsalam saya hampir warahmatullahi mirip. wabarakatuh. Hampir mirip dengan pertanyaan Ibu Nuning. Mengenai riba Ustadz. Ya. Ya hampir sejalan lah. Nah batasan yang dikatakan riba itu berapa persen gitu? Apakah ada gitu? Apakah sampai 50% kita menerima bunga lalu itu udah riba, atau cuman 1-2% itu juga udah dikatakan riba? Itu Ustaz. Ya. Ada nggak kira-kira yang jelas gitu? Ya ini riba, ini enggak gitu. Ya. Makasih Ustaz. Jadi kalau dari secara definisi, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah secara lafaznya ini menyebutkan makna riba secara umum. Ya. Riba itu makna apa? Ta'ni az-ziyadah, penambahan. Ya. Jadi secara makna itu bahasa riba itu penambahan. Nah, jadi setiap ada sesuatu yang bertambah dari hasil pinjam meminjam, ya, itulah dikatakan riba. Mau 1%, 2%, 3%, 4%, sampai persenan, selama di situ ada keuntungan yang dimanfaatkan oleh yang memberi pinjaman, ya, itu adalah riba. Makanya tadi pertanyaannya Ibu Nuni itu kan, kenapa ulama berikhtilaf terkait masalah hadiah ini? Secara tidak langsung kan Rasulullah menerima hadiah dan lain sebagainya. Tetapi para ulama menjelaskan juga kenapa ada yang berbeda pendapat dan menentang kita mengambil hadiah dari bank. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW itu mengatakan, yang diriwayatkan Ibnu Majah, kita aqrada ahadukum qardan, jika ada seseorang yang meminjamkan kepada kalian pinjaman, fa ahdalahu aw hamalahu ala dabbah fala yarkabha wa la yaqbaluhu. Jadi kalau ada seseorang yang memberikan pinjaman lalu yang menerima pinjaman itu diberikan hadiah oleh yang dipinjam uangnya atau dipinjam sesuatu barangnya, maka Rasulullah di sini mengibaratkan seperti jangan engkau menaiki untanya. Nah, jangan engkau menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan engkau terima hadiahnya. Kecuali pemberian tersebut berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau diberikan pinjam. Karena termasuk hadiah tersebut yang kita dapatkan, itu kan hasil dari kita, yang tadi saya sampaikan, ada transaksi di dalamnya keikutsertaan kita, yaitu sebagai nasabah dan lain sebagainya. Jadi makanya inilah kenapa para ulama berbeda akan hal itu, ya, akan hal menerima hadiah dari bank, karena sesungguhnya kita adalah nasabah dari bank tersebut. Pun ada yang membolehkan karena memang menerima hadiah itu ya sesuatu yang boleh saja. Secara hukum asalnya menerima hadiah ya boleh saja, tetapi ada pertentangan di tengahnya. Karena ada hadis Rasulullah yang tadi saya bacakan. Termasuk juga yang riba itu ya apapun ya dan apapun nilainya ya itu juga termasuk riba. Tidak dikatakan sedikit atau banyak, ketika dia riba adalah riba. Sama seperti dosa. Dosa ya tidak dilihat kecil banyak, setelah dia dosa ya dosa. Orang yang mabuk sedikit sama orang yang mabuk banyak itu sama-sama dosa maksiat, tapi tentu kadarnya berbeda karena setiap
semakin kita banyak mengambil uang riba, semakin besar dosa kita, gitu. Ya, karena kalau hukum dalam Islam itu kan yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, siapa yang melakukan berniat ya dalam hadis, siapa yang melakukan sebelumnya siapa yang berniat melakukan kebaikan, kemudian tidak dia kerjakan, ya lupa atau tidak sengaja dia tidak dia kerjakan, tapi dia sudah niat, maka baginya satu pahala. Nah, baginya satu pahala. Tapi jika dia berniat kemudian dia melakukan, maka baginya 10 pahala dari apa yang ia niatkan. Adapun jika orang ingin berbuat dosa, tetapi dia tidak jadi melakukannya, ya tidak jadi, sudah niat tapi nggak jadi, maka baginya satu pahala, diberikan pahala, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika dia berniat dan mengerjakannya, maka baginya satu, ya ditulis dosa, ya seperti apa yang dia lakukan tanpa dilipat gandakan. Nah, berarti secara hukumnya dosa ya dosa, gitu ya. Riba itu termasuk dosa. Siapa yang melakukannya berarti dia sudah berdosa. Nah, adapun dosanya ini lipatannya bagaimana itu tergantung bagaimana berapa banyak dia kerjakan, gitu ya. Nah, kalau misalkan semakin besar, ya konsentrasi dia atau keterlibatan dia dari hal-hal itu, ya tentu, ya itu akan menjadi setiap hitungan dosa baginya. Dan setiap satu dosa itu yang kita kerjakan dihitung satu, dan lain sebagainya. Ya, maka itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Yang ingin bertanya lagi, silakan. Sebentar, Indah, masih melanjutkan pertanyaan itu. Ya, silakan. Andaikan Ustadz, seseorang berbisnis itu dia beruntung banyak sekali sehingga modalnya yang pertama itu tidak habis-habis. Nah, apakah yang mengalir itu sesudah itu dikatakan riba juga termasuk itu, Ustaz? Kalau keuntungan dari bisnis kan bukan riba. Riba ini kan dalam hal utang piutang. Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Itu kaidahnya. Jadi kata Fudail bin Ubaid, kullu qardin atau setiap piutang. Nah, di sini rumusnya. Setiap piutang atau utang jarra manfa'ah, ada di baliknya itu kemanfaatan, keuntungan. Ya. Kita misalkan, oh ibu kalau nanti pinjam di sini nanti bisa termasuk dapat hadiah dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang tadi saya juga sudah jelaskan. Di situ di baliknya ada manfaat. Nah, termasuk itu tempat yang dipermasalahkan adalah masalah GoPay, GoFood dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ada yang mengatakan GoPay itu boleh. Kenapa? Karena itu bukan utang piutang. Itu adalah kita titip uang. Nah, dengan kita titip uang itu kita bisa pakai beli apapun itu. Nah, ada yang mengatakan GoPay, seperti contoh beberapa para ustadz yang di bagian ekonomi syariah itu mengatakan tidak boleh GoPay itu. Kenapa alasan dia mengatakan GoPay nggak boleh? Karena hakikat GoPay itu adalah bagi mereka hukum asalnya utang piutang. Kita simpan uang kita, kemudian nanti di saldo GoPay itu bisa kita dapat bonus-bonus, kita bisa dapat promo-promo dan lain sebagainya yang membawa manfaat bagi kita. Nah, itu bagi mereka itu masuk kepada sebuah praktik riba. Ada yang mengatakan GoPay ini bukan riba. Kenapa? Karena ini wadiah, titipan. Nah, ini berbeda dari, makanya kita selalu kembali kepada hukum asal. Nah, sedangkan bisnis, ya hukum asalnya itu kan jual beli. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah jelas menghalalkan jual beli dan mengharapkan praktik riba. Maka keuntungan yang besar berapapun yang kita dapatkan dari bisnis kita itu halal bagi kita. Itu halal. Nah, apalagi bisnisnya juga halal dan bisnisnya juga membawa maslahat dan keberkahan, maka tidak mengapa. Dan itu adalah keuntungan yang sah dan memang rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Adapun yang bersifat terkait utang piutang yang membawa kepada sebuah manfaat, ya, itu yang tidak dibolehkan ya dalam syariat Islam. Seperti itu Ibu ya. Makasih Ustadz, jelas. Ya, sama-sama. Baik, silakan Uni yang ingin bertanya. Kalau tidak ada dilanjutkan. Tita kali. Tita, Tita. Mbak Tita, silakan Mbak Tita.
Masih ada waktunya Mbak Indah. Masih, silakan. Masih Ibu, Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Tadi dari Ibu Nuning pertanyaannya adalah yang saya pernah juga mendengarkan dari salah satu Ustadz ya Pak Ustadz, bahwa kita satu adalah betul memang ada goror di situ gitu, bahwa kalau kita menyimpan uang itu ada bunganya, tetapi kita harus cermat dalam berpikir bahwa satu adalah ada yang boleh kita gunakan uang itu dalam arti bunga jangan kita pakailah ya, seperti Allah satu bilang disedekahkan. Nah, tapi di sisi lain juga sedekah itu juga menurut beberapa ustadz juga mengatakan bahwa berilah sesuatu yang halal untuk kebaikan agama, itu satu. Terus dan yang keduanya adalah yang keduanya juga yang saya agak ragu adalah begini Pak Ustadz. Pada saat kita mati ya. Enggak, Bu. Lanjut silakan Mbak Tita. Oh ya. Nah, pada saat kita menggunakan bank itu pastinya kan Pak Ustadz bagaimanapun juga menurut Pak Ustadz yang saya dengar, jangan mengejas bahwa satu bank itu semuanya tidak halal, tapi kita tetap ke koridor agama, bahwa yang ada gorornya jangan kita gunakan satu. Yang kedua juga, kalau kita mengejas satu bank itu juga kita nggak perlu lagi pakai ibaratnya ATM-nya atau apanya itu sama aja, ibaratnya haram kalau kita mengatakan seperti itu katanya. Iya betul. Ya, jadi akhirnya saya berpikir begini Pak Ustadz, di syariah pun waktu itu saya pernah adalah famili saya di daerah Banten sana, dia bilang saya pakai bank syariah. Beli rumah itu harga 175 juta menjadi 225 juta. Itu bank syariah. Nah, ini apa artinya? Katanya bagi hasil. Tapi kalau pinjaman minjal sama aja kok kayak di bank konvensional juga. Jadi itu gimana gitu. Nah, itu Pak Ustadz yang saya juga ragu juga ini gimana ya. Berarti tidak ada baku yang benar-benar kita lakukan dengan masalah baku Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Iya. Baik Ibu, ya. Jadi saya setuju seperti apa yang tadi Ibu Rista sampaikan dan juga yang saya sampaikan sebelumnya. Kita tidak boleh menghukumi sesuatu itu ya berdasarkan secara zohirnya saja tanpa melihat hukum asalnya begitu ya. Hukum asal yang saya sampaikan tadi kan bank boleh. Itu adalah sebuah kemaslahatan bagi kita. Ya. Adanya bank seperti juga teknologi dan lain sebagainya itu adalah sebuah kemaslahatan dan perkembangan zaman yang memang harus kita ikuti. Dulu pun ada sistem seperti bank kayak Baitul Mal dan lain sebagainya. Nah, yang kita permasalahkan satu saja tadi betul adalah hal terkait prakteknya saja. Kalau ada praktek-praktek yang memang ada ketidakjelasan dan hal-hal yang memang membahayakan dalam segi agama, ya itu yang nggak kita tinggalkan. Tapi yang boleh-boleh ya nggak ada masalah. Kita titip uang di bank, ada jasa admin dan lain sebagainya, kita pakai ATM, bank apapun itu, BCA, Permata, mau syariah, non syariah, ya kan tidak menjamin juga syariah atau non syariah itu, ya sudah pasti riba atau tidak, sesuai kita lihat bagaimana transaksinya, ya. Maka pemanfaatan yang pertama tadi juga dari pertanyaannya, pemanfaatan bunga-bunga bank dan lain yang simpanannya dan lain sebagainya itu. Ya, itu memang boleh dimanfaatkan dalam hal-hal kebaikan, maslahat, ibadah dan lain sebagainya. Jadi itu tidak mengapa, ya tidak mengapa kalau memang kita sudah tertentu dan lain sebagainya. Termasuk harta-harta yang misalkan hasil rampasan, korupsi dan lain sebagainya. Itu bagaimana Ustadz gitu kan? Kalau dalam sistem negara kita kan ya dikembalikan kepada negara gitu ya, kalau yang menolong dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar konteks itu misalkan ya ada sesuatu yang kita temukan dan tidak ada hasil curian atau apa begitu dan sudah tidak diketahui siapa orangnya dan lain sebagainya, ya dimanfaatkan dalam hal-hal kebaikan ya, termasuk membangun masjid, sekolah dan lain sebagainya. Nah, adapun yang pertanyaan berikutnya yang terkait masalah bank syariah tersebut, ya saya tidak bisa menghukumi karena saya belum tahu praktiknya seperti apa. Yang jelas kita kembalikan kepada hukum asal. Apabila misalkan saya membeli rumah di bank syariah, dia jawarkan, Pak mau beli rumah nggak di saya? Oke, transaksinya apa nih? Oke, jual beli. Ya, jual beli. Bapak bank belikan ke sebagai perantara, gitu kan? Nanti Bapak cicil ke saya. Nah, jadi akad saya ke bank syariah
Yang tadinya harga rumahnya kalau saya beli langsung itu hanya 170 juta. Tapi karena saya tidak punya uang, maka di bank mengambil itu dan dia beli, kemudian saya beli ke bank, tapi harganya lebih mahal. Itu tidak mengapa. Membayar dengan cicilan itu kan bukan jatuhnya utang. Kalau transaksinya jual beli. Nah, kalau transaksinya jual beli, ya, bank itu yang punya, bank itu sudah beli gitu. Jadi bank itu bukan pihak ketiga. Bank itu sudah beli, memang rumah itu sudah dibeli gitu ya. Nah, kita tinggal sebagai jasa aja, kalau mau beli sama saya sudah boleh gitu. Tapi harganya segini karena kan kamu nyicil, jadi sama-sama punya manfaat ya. Nah, dan Rasulullah tuh pernah melakukan ya apa namanya jual beli dengan membayar nyicil. Nah, bayar nyicil nggak ada masalah gitu ya. Nah, maka kita kembalikan lagi kepada transaksi awalnya itu seperti apa. Nah, kalau transaksi awalnya memang itu sudah akadnya utang, piutang dan lain sebagainya, maka kita harus cermati baik-baik apakah ini memang termasuk unsur yang di dalamnya ada praktek yang tidak jelas atau memang ini sebuah jual beli yang memang disah-sahkan saja oleh Islam ya, disahkan saja oleh Islam. Itu kredit nggak ada masalah dalam Islam, nggak ada masalah ya. Kredit itu kan bahasanya nyicil gitu ya, nggak ada masalah dalam Islam selama itu jual beli gitu kan. Yang menjadi pertentangan itu kan ya sifat-sifat ketidakjelasannya, ada unsur ribanya, membeli sesuatu yang tidak jelas. Kayak sekarang itu kan banyak orang main saham-saham itu kan. Ya. Sampai anggota saya pun juga ada yang sempat ikut-ikut main begitu, apa sih kayak apa di Momo apa sih, di Momo atau apa gitu. Pokoknya saham-saham, jadi kita cuma naruh uang, ini kayak bentuk aplikasi gitu kan. Kemudian kita masukkan saham, terus dipantengin aja, ngelihat naik turun gitu. Dia bilang, ya dia cerita ke saya, oh ada iya, oh, berarti itu sudah hampir termasuk dikatakan judi itu karena suatu jual beli yang tidak jelas gitu ya, untung-untungan. Nah, kalau lagi naik tuh kita nembak di situ dapat duit yang banyak, kalau lagi turun dan lain sebagainya. Dan itu kan permainan sistem yang kita tidak tahu bagaimana permainannya. Jadi dalam Islam kenapa itu Islam menjaga itu semua ya, agar kita ini tidak masuk ke dalam sebuah kerugian gitu kan, tidak masuk ke sebuah kerugian dan tidak masuk kepada sesuatu muamalah yang memang tidak membawa kemaslahatan bagi diri kita maupun yang lainnya. Jadi itulah maqasidus syariah ya. Salah satu maqasidus syariah itu tujuan diturunkannya syariat adalah hifzul mal, menjaga harta. Sehingga harta kita ini tidak mudah kita keluarkan dan tidak ada maslahatnya kepada kita ataupun kepada umat. Ini tuh jawabannya Ibu ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Sama-sama. Baik, masih ada waktu, silakan ibu-ibu atau uni-uni yang ingin bertanya, silakan. Uni Ros. Sambil menunggu Pak. Sambil menunggu ya, saya lanjutkan kembali sedikit kajiannya mungkin sambil ibu-ibu menyiapkan pertanyaan. Ya. Jadi kita kembali kepada macam-macam keberkahan. Ya, kita kembali lagi kepada macam-macam keberkahan. Di dalam Al-Quran, keberkahan itu kalau tadi secara bahasanya itu kan siapnya, kata berkah itu kan banyaknya. Dari kata tabarok, kata mubarok, kata berkah, kata barokat, ya ada 5 tadi itu. Nah, secara ya pembagiannya dalam Al-Quran ya atau macamnya, keberkahan itu dibagi 2. Yang pertama berkah secara mutlak, al-barakah al-mutlaqah, yang dihitung secara keberkahan yang mutlak. Apa itu keberkahan yang mutlak? Keberkahan allati ja'alaha Allah Ta'ala fil khalqi wat takwin. Keberkahan yang Allah sudah titipkan ya kepada manusia itu melalui ciptaannya. Nah, seperti tadi ya, tabarakalladzi biyadihil mulk, itu keberkahan yang melekat yang memang kita harus cari berkah-berkah di situ. Ya. Nah, keberkahan yang memang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi kita fil khalqi wat takwin. Dari apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah telah ya atur di kehidupan kita ini, ya. Karena di dalamnya ada ya manfaat-manfaat bagi makhluk, ya. Nah, ada manfaat-manfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkah yang disebut dengan keberkahan yang mutlak, ya, yang memang sudah Allah tetapkan. Contoh kita baca di surah Al-A'raf, ya. Al-A'raf ayat ke-54. Kenapa ya lagi ngaji? Coba kita buka surah Kenapa ya? Surah Al-A'raf
surah yang ketujuh. Bentar, Unianti, Iya, masih. Pak Ustadz, sorry, ya Allah. di nonaktifkan. Ya, Kedengaran Ya, jadi surah Al-A'raf surah yang ketujuh ayat yang ke-54. 54. Inilah yang disebut dengan keberkahan yang mutlak. Nah, jadi kita belajar ilmu berkah ini. Jadi Allah itu memang sudah menjadikan bumi ini sebagai bumi yang berkah, ya. Bahkan Allah mengatakan, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Kalau saja penduduk, ya, suatu tempat wilayah perkampungan itu bertakwa kepada Allah, maka lafatahna 'alaihim barakatin minas sama', akan Allah buka pintu langit dan turunkan keberkahan. Ya. Itu konsepnya beda lagi itu. Ya, itu barokat yang nanti kita akan bahas. Tapi yang di sini adalah keberkahan yang memang semua manusia itu bisa merasakan. Ya. Surah apa? Al-A'raf ayat surah yang ke-7 ayat 50. Saya bacakan. 50 berapa Pak Ustaz? 54. Nah, Ayat 54. Al-A'raf. Ya, surah yang ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Silakan Mary bantu diterjemahkan. Mary. Saya boleh? Silakan Mbak Tita. Boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada pemerintahannya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul azim. Inilah yang disebut dengan keberkahan yang mutlak. Yang memang seluruh manusia bisa merasakan berkah ini dari Allah Subhanahu wa taala yang terus mustaqarrah. Yang ini tidak akan berhilang. Selama bumi masih ada, Subhanahu wa taala akan terus mencurahkan berkah yang mutlak ini bagi seluruh manusia. Ya. Makhlukat, bukan hanya orang yang beriman, bukan hanya orang yang bertakwa, semua bisa merasakan nikmat ini. Nah, maka dari wasilah keberkahan ini hanya orang yang beriman dari situ. Melihat, oh iya ya, luar biasa. Dia berpikir, siapa yang menurunkan air ini? Ya, siapa yang menciptakan langkah? Mulailah orang berpikir, ternyata ada zat yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk Islam dan lain sebagainya. Ini bentuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kebesaran Allah. Nah, ini yang disebut dengan keberkahan yang mutlak. Ya, air hujan itu, kalau air hujan turun, pertanyaannya yang senang itu apakah hanya orang beriman atau ya seluruh manusia? Itu kita jawab ya seluruh manusia. Karena orang yang beriman maupun yang enggak beriman mengharapkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya bisnis bukan hanya orang yang beriman atau sebaliknya, ada juga yang tidak beriman, maka mereka semua menunggu ya keberkahan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan keberkahan secara mutlak ya. Bahkan hujan ya pernah menjadi penyebab kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Nah, jadi di perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan hujan sebagai penyebab kemenangannya kaum muslimin ya oleh kaum kafir Quraisy ya. Yang pada saat itu kita tahu perang Badar jumlahnya kaum muslimin itu hanya sekitar 300-an, kaum musyrikun itu sekitar 3.000-an. Banding jauh sekali ya. Tetapi Allah turunkan pada saat itu hujan sebagai bentuk ya bantuan Allah Subhanahu wa taala ya
bagi kaum muslimin. Ya, akhirnya kaum muslim pun menang dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu al-matar atau hujan itu menjadi rahmat bagi kaum muslimin ya untuk mengalahkan kaum musyrikun ya. Jadi semua menikmati keberkahan hujan ya. Nah, yang kedua ada keberkahan yang muqayyadah. Kalau tadi mutlak secara ya umum itu siapa saja bisa mendapatkan berkah itu. Nah, ada yang disebut dengan berkah al-muqayyadah. Apa itu muqayyadah? Muqayyadah itu adalah keberkahan yang terbatas. Ya. Keberkahan yang dikhususkan. Nah, inilah bagi orang yang beriman senantiasa mencari itu. Ya. Kalau yang pertama tadi kita mencari atau tidak mencari kita dapat berkah itu. Karena memang Allah telah siapkan. Nah, yang kedua ini ya, keberkahan yang memang ya, itu sangat terbatas. Jadi yang dimaksud dengan keberkahan terbatas atau yang khusus dia al-barakah al-muqayyada bi ta'atillahi ta'ala wafqa ma syara'a. Nah, ini dia kuncinya. Keberkahan yang terbatas adalah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi definisi berkah secara mutlak itu apa? Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala ya telah titipkan kepada seluruh makhluknya. Dan di dalamnya terdapat manfaat-manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, itu berkah secara mutlak. Yang muqayyad, keberkahan muqayyad adalah keberkahan ketika kita berada di jalan ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ya sesuai dengan syariat yang Allah inginkan. Jadi taat itu harus sesuai syariat. Kalau tidak sesuai syariat tidak disebut taat. Maksudnya apa Ustaz? Ya kalau ada syariat perintahnya sholat 5 waktu, ya sholatnya 5 waktu. Jangan ditambah 6 waktu. Ya. Orang yang menambah tambahannya 6 waktu itu bukan dikatakan orang yang lebih taat. Malah sebaliknya dia adalah orang yang telah menyelisihi yang namanya syariat. Jadi pentingnya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Itulah yang disebut dengan keberkahan yang muqayyad, yang terbatas. Karena taat ini kan tidak semua orang mampu. Ya. Nah, walihada, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ini untuk siapa? Orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan mengikuti nabinya. Ya. Makanya Allah farraqat baina rizqil mu'min wa rizqil kafir. Makanya Allah itu membedakan mana rezekinya orang yang beriman dan mana rezekinya orang yang kafir. Dan Allah juga tamayyaza, ya, membedakan juga amalul mukmin ya dan amalannya seorang mukmin dan apa yang dihasilkan dari amalan itu dengan amalannya seorang yang kafir. Nah, maka kita lihat contoh ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 264. Surah Al-Baqarah ayat 264 di juz yang ketiga. Jadi tadi yang Ustaz jelaskan, maka dengan barokah muqayyad inilah yang terbatas ini. Ya. Allah membedakan mana amalannya orang yang beriman, mana amalannya orang kafir, mana rezekinya orang yang beriman, dan mana rezekinya orang yang kafir. Nah, saya bacakan surah Al-Baqarah ayat 64 sampai ayat 65. 264 dan 265. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Ya, ada yang membantu kita bacakan maknanya? Roslaini, silakan Uni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang menginfakkan hartanya karena ria dan pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Dan perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Ya, indah sekali perkataannya Allah. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat 264 dan 65 ini menceritakan kita bagaimana perbedaan amalan orang yang beriman dan orang yang kafir. Dan bagaimana hasil dari amalan tersebut ya manfaat bagi mereka. Maka tidak diragukan lagi ya sedekah atau kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman ya tadha'af ajruha. Pasti Allah akan limpahkan tambahan ya, yang berlipat-lipat. Bagaimana Allah mengatakan ada orang yang beramal, ya di sini kan diambil contoh sedekah ya. Ada orang yang beramal bersedekah, tapi bukan karena Allah. Nah, yang saya tadi maksud bukan karena Allah, tapi karena siapa? Karena manusia. Ya, ingin dilihat manusia. Ya, mohon maaf, buat konten bagi-bagi gitu ya, bukan karena Allah. Mungkin karena manusia. Maka kata Allah, perbuatan seperti ini tidak membawa keberkahan. Kenapa? Allah ibaratkan seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, yang diturunkan hujan. Mestinya hujan itu kan, kalau kita tadi mengambil konsep yang pertama, keberkahan mutlak, mestinya hujan itu kan jadi berkah bagi batu itu. Ya. Tapi batu itu kembali lagi licin. Ya. Bukannya menjadi batu yang tidak licin. Ya, hilang keberkahannya dari situ. Ya, sedangkan hujan itu sebenarnya membawa berkah, tapi hilang. Dan apa? Tidak memiliki dasar landasan ketaatan kepada Allah. Nah, beda ketika Allah menceritakan permisalan orang yang beriman, yang berinfak di jalan Allah, yang mencari apa? Ibtigha'a mardatillah. Ridhonya Allah. Kata Allah seperti kebun yang diturunkan hujan. Nah, tadi batu diturunkan hujan, batunya semakin licin dan membahayakan orang. Ini kebun yang Allah turunkan hujan, ya. Dan kebun itu pun menjadi subur, bahkan ketika hujan tidak turun dalam waktu yang lama, kebun itu bisa tetap memberikan manfaat. Nah, itulah orang yang beriman. Ketika dia beramal, sangat dibedakan Allah keberkahannya bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka inilah ya berkah yang muqayyad, yang terbatas ini yang mesti kita cari, yang mesti kita usahakan untuk senantiasa
mencari apa tadi? Ya, mudha'afah, kelipat gandaan dari pahala dan nikmat. Nah, makanya biasanya orang kalau didoakan keberkahan itu ya senang karena ini tanda-tanda nanti segala sesuatu yang saya dapatkan itu akan berlipat ganda. Boleh kita mengharapkan seperti itu, tapi jangan tujuannya untuk itu. Ya, boleh kita bersedekah. Ya, sekarang kan lagi viral tuh di media sosial, baru-baru diangkat kok ya Ustadz Yusuf Mansur gitu ya, yang kalau kamu sedekah 10, kamu dapat 100, kamu sedekah 100, kamu dapat 1.000, kamu sedekah 1.000, dapat 10.000, dan seterusnya. Ya, nah ini sebenarnya kalau dari segi ya agama kita tidak mengapa kita bersedekah dengan punya motivasi itu, tapi jangan dijadikan niat, karena memang itu janji Allah. Itu memang janji Allah, Allah akan lipat gandakan. Tetapi lipat gandaan itu bukan selalu berbentuk materi, ada yang bersifat berbentuk kesehatan, kemudahan, kelancaran urusan dan lain sebagainya. Ya. Maka ini adalah contoh yang nyata yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, perbedaan orang yang beriman dan tidak. Ya. Yang memiliki landasan karena Allah dan yang satu tidak memiliki landasan karena Allah, maka hasilnya dan nilainya pun juga beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta manfaatnya pun juga akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya anwaul barakat, macam-macam berkah yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama berkah secara mutlak, ya. Yang kedua berkah secara muqayyad. Nah, yang muqayyad inilah dikhususkan hanya untuk orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita punya rezeki, kita gunakan di jalan Allah seperti yang tadi disebutkan di surah Al-Baqarah, maka tinggal kita tunggu saja keberkahannya. Ya, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya itu boleh datang langsung atau boleh datang berangsur-angsur atau boleh datang di akhir. Jadi kalau kita sudah melakukan amal soleh, tinggal tunggu saja. Boleh jadi dia datang langsung dibalas spontan Allah berkahnya itu, atau dia dibalas dengan secara berangsur-angsur dengan cara yang berbeda, atau dia diberikan di akhir. Kapan itu di akhir, Ustaz? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak langsung bayar kontan, nggak setelah jual beli gitu ya, tidak. Karena ini kan kita hidup bentuknya ujian gitu kan. Kalau semuanya dibayar kontan, nah nanti nggak ada yang nggak beriman, semuanya beriman gitu ya. Nah, semuanya akan masuk Islam. Cuman ini hidup bagi kita kan sebuah ujian. Makanya Allah mengatakan siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau tetap dalam kekufurannya silahkan. Karena memang hidup adalah sebuah pilihan. Ya, maka inilah kajian kita pada siang hari ini ya, tentang keberkahan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebenarnya ada satu lagi, tapi silakan kalau ada pertanyaan sambil Indah mau nanya dong, dah. Ya, silakan Yanti. Ya, Pak Ustadz mau tanya. Tadi kan kita ngebahas rezeki itu semua rata-rata materi ya, Ustadz. Jadi saya dengar lagi dari Ustadz lain bahwa rezeki itu malah di urutan nomor berapa. Sebetulnya rezeki itu selain materi itu apalagi, misalnya kayak kita sehat itu bukan rezeki, terus kita punya teman soleh-soleha bukan rezeki itu. Maksudnya sebetulnya rezeki yang berkah menurut Al-Quran sesuai tema itu selain materi apa aja gitu, Ustaz? Ya, jadi rezeki yang berkah ya menurut Al-Quran ya, kalau kita bahas secara definisi rezeki dalam Al-Quran itu banyak yang pernah kita bahas sebelumnya kan. Ada rezeki yang berbentuk anak, istri, ada rezeki yang berbentuk materi, ada rezeki yang berbentuk ya ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ada rezeki yang berbentuk sahabat yang soleh, ada rezeki yang berbentuk itu waktu, keberkahan rezeki di waktu, banyak. Jadi makna rezeki itu sebenarnya luas, tidak hanya mencakup sebuah materi saja. Tetapi rezeki yang utama, yang keberkahan, yang mendapatkan keberkahan secara optimal dari Allah, dan itu pasti tidak akan tertolak, itu adalah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Nah, itulah yang akan mendatangkan ya keberkahan dari apa yang kita kerjakan. Nah, jadi kalau kita fokus kepada tadi makna berkah itu taat kepada Allah sesuai syariatnya, maka itu akan mudah mendatangkan keberkahan dan rezeki ya bagi kita. Datang teman yang soleh,
anak sehat semua, urusan dimudahkan, dan itu biasanya satu-satu datangnya tuh. Ya, satu-satu datangnya, diberikan kesehatan, ya, diberikan kemudahan dan lain sebagainya. Ya. Jadi bentuk rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an yang terbesar dan utama adalah rezeki ketika kita berada dalam ketaatan di jalan Allah. Nah, karena kalau kita sudah dapat rezeki ini, rezeki yang lain itu seperti magnet aja, Ibu Yanti ya. Ketarik semua. Teman soleh, anak soleh, rezeki soleh, suami ketarik, dia seperti magnet aja. Magnet yang akan menarik sekitarnya. Yang memang mempunyai daya tarik ke sini. Kalau yang nggak punya daya tarik ke sini nggak bakal tarik. Seperti contoh orang yang nggak beriman, orang yang beda visi misi, tidak taat kepada Allah, susah untuk menarik ke sini, ke magnet ini. Gitu. Jadi taat sama Allah itu adalah magnet untuk menarik semua rezeki-rezeki yang lain. Ya, rezeki suami yang soleh, rezeki istri yang soleh, anak yang soleh-soleha, ya rezeki waktu, kemudahan, itu akan ketarik semua nih oleh ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi definisi yang disampaikan oleh ulama kita tentang keberkahan yang terbatas adalah apa? Taat kepada Allah sesuai syariat. Itu kan sangat pendek sekali. Tapi kan pengamalannya susah. Ngamalinnya susah, ya. Karena kita tidak semua bisa taat kepada Allah sesuai syariat. Ada yang taat kepada Allah itu ya diganggu niatnya, diganggu keikhlasannya, bukan karena Allah, bukan untuk mencari Allah dan lain sebagainya. Jadi itu jawaban bagi saya, ya tambahan dari pertanyaannya Ibu Yanti. Iya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ustadz mau tanya, tadi Ya. terkait dengan keberkahan. Kita dikasih berkah yang luar biasa, alhamdulillah banget. Tapi kita dikasih berkah sedikit, kita juga harus alhamdulillah. Apakah ketika kita selesai sholat, kemudian kita berdoa, kita minta hati ini agar selalu merasa dicukupkan, Ustadz, dan doa apa yang sebaiknya kita bacakan ketika berapapun rezeki yang Allah kasih itu kita syukuri? Ya, ada doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk selalu bersifat qanaah. Qanaah itu ya merasa selalu cukup atas apa yang Allah berikan, sedikit ataupun banyak. Ya, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan dalam doa ini, Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, ya Rabb kami, inni as'alukal huda. Saya meminta kepadamu ya Allah al-huda. Al-huda itu tuqa, ketakwaan, wal afafa wal ghina. Ya. Ya, afafa wal ghina, perlindungan diri dan al-ghina. Al-ghina itu kekayaan. Kekayaan di sini adalah kecukupan. Ya, bukan berarti minta uang terus, minta rezeki itu tidak. Al-ghina itu sifat qanaah. Ya. Jadi doanya Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Jadi bisa ditulis itu Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu ya al-huda, petunjuk, wat-tuqa wal afafa wal ghina, perlindungan, petunjuk ya, dan juga al-ghina yaitu merasa selalu cukup. Ya. Jadi itu doa yang mesti biasa kita rutinkan ya. Kita baca agar diri kita ini selalu tidak ada orang yang tidak butuh petunjuk, ya. Tidak ada orang yang tidak butuh takwa bagi dirinya. Itu semua kita butuhkan. Maka doa ini sangat patut dan sangat harus kita rutinkan untuk kita baca. Ya. Atau kita doa kepada Allah, misalkan di luar teks itu, saya mau curhat aja Ustadz sama Allah. Boleh, silahkan. Ya. Tapi tentu memang lebih baik berdoa itu yang memang ada dalil yang disyariatkan dari hadis, misalkan doa-doa yang pernah dibaca Rasul atau dari Al-Qur'an boleh. Ya, atau kita kembangkan doa itu boleh. Ya Allah, berikan kepada saya sifat qanaah, sifat ikhlas, sifat bersyukur boleh. Karena doa memang tidak terbatas saja dari apa yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau dari Rasulullah dalam hadis. Tapi boleh kita berdoa dengan bahasa kita dan keinginan dan hajat kita masing-masing. Terima kasih Ustadz. Ada lagi uni-uni yang ingin bertanya? Jika tidak, waktu menunjukkan 11.14, apakah ingin dilanjutkan atau kita tutup dengan doa, Ustadz? Iya, boleh. Kita tutup dengan doa, tapi sebelum saya ingin menyampaikan sedikit lagi tentang bagaimana konsep berkah itu tidak hanya
membawa kepada diri kita dan keluarga kita, tapi berkah itu juga bisa mendatangkan, bisa masuk kepada masyarakat, ya, bisa masuk kepada masyarakat atau pengaruh berkah kepada ya perubahan masyarakat. Jadi kalau kita masing-masing menjaga ketakwaan ini, ya, dari hamba Allah yang taat, maka keberkahan itu akan datang kepada kita dan nanti endingnya akan membawa keberkahan bagi masyarakat. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, awal-awal ketika beliau memulai membangun peradaban yang gemilang, Rasulullah mengisi ya 13 tahun itu di kota Mekah kurang lebih dengan ya spirit ketaatan. Ya, jadi kalau ibu-ibu baca sejarah, spiritnya Rasulullah atau semangatnya Rasulullah di Mekah itu hanya satu modelnya, taat sama Allah. Belum ada ya perintah sholat 5 waktu, belum ada perintah zakat. Ya, perintah sholat 5 waktu itu kan peristiwa Isra Mi'raj sebelum Rasulullah hijrah. Jadi momen memang yang Allah persiapkan setelah Rasulullah hijrah itu sudah ada mulai amalan-amalan. Tapi ketika di Mekah tidak ada perintah sholat yang wajib, tidak ada sedekah yang wajib berupa zakat, tidak ada ya haji itu wajib pada saat itu. Ya, haji itu hanya dilakukan sebagai musiman saja bangsa Arab, belum menjadi sebuah syariat dari agama Islam. Jadi belum ada beban-beban syariat yang memang diberatkan oleh kaum muslimin selama 13 tahun lamanya. Apa hikmahnya? Agar setiap kaum muslimin yang masuk Islam pada saat itu memiliki tauhid yang benar, ketaatan yang benar di jalan Allah, sehingga dari sumber taat itulah ya ini membangun peradaban yang hanya kurang lebih 10 tahun di Madinah. Ibadahnya 13 tahun, mengubahnya cuma butuh 10 tahun. Jadi sebenarnya mengubah masyarakat itu tidaklah susah ketika kita sudah kokoh di dalamnya. Ya, sudah kokoh di dalamnya. Bahkan Rasulullah setelah wafat, kembangan peradaban semakin meluas. Zamannya Umar 10 tahun, meluas ke Jazirah Arab, hampir seluruhnya dikuasai. Masuk zamannya Utsman ke daerah Afrika, Asia Tengah dan lain sebagainya dikuasai. Ya, muncul tentara laut dan lain sebagainya. Nah, ini bukti bagaimana berkah itu tidak hanya bagi pribadi kita, tapi bisa bagi masyarakat kita, ya, komplek kita, wilayah kita. Ya. Bayangkan kalau di setiap komplek kan orangnya taat-taat. Biasanya masjidnya itu ramai dengan pengajian. Ibu-ibunya kompak. Itu yang selalu saya lihat. Ya, kalau diundang ke satu masjid komplek, ternyata ibu-ibu di komplek itu suka majelis taklim, wajar. Setiap hari ada aja ya suara ngaji di masjid, karena itu berkah bagi yang lainnya, gitu ya. Nah, inilah salah satu contoh kecil yang bisa kita lihat di tengah masyarakat ketika kita masing-masing ya memiliki tadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai syariatnya. Ya, itu sedikit tambahan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kajian ini juga membawa keberkahan bagi kita, keluarga kita, ya, dan terkhususnya juga ya bagi masyarakat sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, sebelum ditutup mohon doanya untuk Nianti Tasama Srianti binti almarhum Amaturdin yang saat ini sedang dapat ujian. Mary, Mierma Maru, kemudian Rosemary, Mas Neri, Mas Neri, Mas Neri, dan teman-teman sama kakaknya Mbak Tati ya, Ibu Nani. Ibu Nani dan teman-teman kita yang lainnya yang saat ini sedang diuji dengan sakit, mohon doanya Ustadz, dan untuk keberkahan Majelis Taklim Akila, silakan. Amin. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup kajian kita dengan bersama berdoa kepada Allah dengan keyakinan mudah-mudahan doa ini doa yang memperbaiki diri kita lebih baik lagi, doa yang membimbing kita senantiasa istiqomah di jalan Allah, doa yang mencegah kita dari segala keburukan dan dosa, doa yang menjadi benteng kita, jadi benteng dari segala penyakit hati yang ada, doa yang memudahkan kita untuk bersifat dan berakhlak mulia, doa yang menjaga pribadi kita dari segala kejahatan, mudah-mudahan doa yang membuka pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga keberkahannya senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Mari kita mengawali dengan beristighfar sebanyak-banyaknya.
Astagfirullah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu, anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Baik kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang besar, ya Allah, yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, ya Allah. Dan wafatkanlah kami semua, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami bersama orang-orang yang terbaik-Mu, ya Allah, yang dekat kepadamu. Ma'an nabiyina, siddiqina, wasyuhada'i, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dekatkanlah diri kami, ya Allah, kepada kebaikan. Mudahkanlah kami menjalankan kebaikan, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, segala diri kami dari perbuatan buruk, perbuatan keji, perbuatan mungkar, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai manusia yang Engkau senantiasa curahkan rahmat-Mu kepadanya, ya Allah. Manusia yang berakhlak mulia, manusia yang senantiasa menjalankan ketaatan di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah mujfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada orang-orang yang sakit, ya Allah, dari kalangan kaum muslimin, khususnya ya Allah kepada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah, yang tadi disebutkan nama-namanya, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah, angkatlah penyakitnya, ya Allah, sembuhkanlah mereka, ya Allah. Jadikanlah penyakit itu sebagai penggugur dosanya, ya Allah. Jadikanlah penyakit itu sebagai penambah keimanan dan ketakwaannya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hajatuna ilaika katsir, ya Allah. Ya Allah, hajat kami banyak, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Hajat kami begitu banyak, ya Allah. Alaika yasir, asir alaina kulla asir. Bagimu mudah, ya Allah, segala sesuatu. Mudahkanlah segala perkara yang bagi kami itu berat, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami. Mudahkanlah segala aktivitas kami. Mudahkanlah usaha kami, bisnis kami. Mudahkanlah segala perkara kehidupan kami, ya Allah. Yang senantiasa kami niatkan untuk-Mu, ya Allah. Ya Rabbana, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Dan bertemukanlah kami kepada orang-orang yang saleh, ya Allah. Jadikan orang salehat ini, ya Allah, menjadi pembimbing kami menuju surga-Mu, ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami, ya Allah, rezeki yang halal, yang tayyib, yang berkah, ya Allah. Dan Engkaulah sebaik-baik yang memberi rezeki, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah harta-harta kami, ya Allah. Yang mungkin harta yang tidak halal, ya Allah, bersihkanlah, ya Allah, sucikanlah, ya Allah, dengan amal-amal ibadah yang kami lakukan, ya Allah. Dan gantilah rezeki kami dengan rezeki yang baik bagimu, ya Allah, yang membawa keberkahan kepada kami dan keluarga kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di penutup doa kami, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini, ya Allah. Jadikanlah negara kami, negara yang Indonesia ini, ya Allah, negara yang baik, ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Engkau perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan Engkau berikan pemimpin kami yang baik, ya Allah. Engkau perbaiki ulama kami, ya Allah, dan Engkau berikan kepada kami ulama-ulama yang baik, ya Allah. Engkau perbaiki masyarakat kami dan Engkau berikan kepada kami masyarakat yang baik, ya Allah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Engkau berikan kepada kami ketetapan, keistiqomahan, kesabatan, ya Allah, yang senantiasa kami lakukan ini untuk berada di jalan-Mu, ya Allah. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi amal pemberat timbangan kami kelak nanti di akhirat-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Mustafa walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto dulu Ustadz ya. Vina, Ya, minta boleh. tolong Vina.
Kasih aba-aba aja, Tina. Pakai gaya ya. Gayanya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi, Bu. Iya, lagi. Gayanya belum nih. 1, 2, 3. Ya, Iya. lagi, Bu. Ya, makasih Vina. Pak Ustadz makasih. Maaf lahir Sama-sama batin. Ibu, sehat semuanya, sukses semuanya. Terima kasih Ustaz. Ya, amin. Berkah buat kita semua. Amin. Al-Quran dulu kali ya. Bu Nun, Bu Yanti, terima kasih. Mbak Indah. Terima kasih ibu-ibu Mbak Ibu. semuanya. Maaf lahir Semuanya. batin. Terima kasih Batin. Assalamualaikum. Terima kasih. Al-Quran dulu. Ibu semua. Cepat sembuh ya, Bu Yanti. Mau Al-Quran dulu, Gifari. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah sudah selesai.
Yanti, ya sama-sama Bu Tita.